Terima kasih sudah datang, kata Pak Wiryo membuka percakapan. Hari ini aku ingin memperkenalkan seseorang yang akan menjadi bagian dari keluarga kita. Ratih, kemarilah. Ratih melangkah maju dengan hati berdebar. Ia tersenyum kecil, mencoba menyapa dengan sopan. Selamat siang, ibu-ibu. Saya Ratih. Ruangan itu mendadak hening. Bu Siti akhirnya angkat bicara dengan nada tegas tapi sopan. Pak Wiryo, apa ini artinya Anda serius akan menikahi dia? Apakah keputusan ini sudah matang? Pak Wiryo mengangguk. Ya, Siti. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Aku ingin Ratih menjadi istriku, dan aku berharap kalian bisa menerimanya. Bu Wati mendengus kecil. Pak, apa tidak cukup dengan 4 istri? Sekarang Anda membawa gadis muda ini ke sini. Apa sebenarnya yang Anda cari? Pak Wiryo menatap Bu Wati dengan tenang. Wati, aku tidak mencari apa-apa selain ketenangan dan kebahagiaan. Aku tidak pernah mengabaikan kalian, dan aku berjanji akan tetap adil. Bu Rukmini, yang biasanya lebih bijak, akhirnya angkat bicara. Ratih, apakah kamu yakin bisa menjalani hidup seperti ini? Hidup sebagai istri kelima bukanlah hal yang mudah. Ratih menunduk sejenak, lalu memberanikan diri untuk menjawab. Saya mengerti, Bu. Saya tahu ini akan sulit, tapi saya akan berusaha. Saya hanya berharap bisa diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Namun, suasana semakin tegang ketika Bu Yuni, istri keempat, tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa sepatah kata. Semua mata tertuju padanya, dan Ratih semakin merasa kecil. Setelah pertemuan itu, Bu Siti memanggil Pak Wiryo secara pribadi. Pak, kalau ini yang Anda inginkan, saya tidak akan menghalangi. Tapi saya harap Anda paham, keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk Anda. Pak Wiryo mengangguk. Aku paham, Siti. Aku menghormati kalian semua, dan aku akan berusaha sebaik mungkin menjaga keadilan. Namun, di balik persetujuan yang dingin itu, konflik mulai membara. Bu Wati dan Bu Yuni mulai membicarakan rencana mereka sendiri untuk menguji Ratih. Mereka merasa gadis muda itu harus tahu diri, bahwa menjadi istri kelima bukanlah posisi yang mudah. Sementara itu, Ratih merasa semakin tertekan. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan keluarga besar yang baru, tetapi juga menghadapi pandangan sinis dari lingkungan sekitar. Bahkan pelayan di rumah Pak Wiryo pun mulai memperlakukannya berbeda, seolah-olah ia hanya seorang pendatang yang tak diinginkan. Namun, di tengah semua tekanan itu, Pak Wiryo tetap menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Ia sering menghibur Ratih, mengajaknya berbicara di taman belakang, dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Aku tahu ini sulit, Ratih, kata Pak Wiryo suatu malam. Tapi aku percaya kamu adalah wanita yang kuat. Kita akan melewati ini bersama. Namun, konflik keluarga mulai memuncak ketika Ratih mendengar rencana tersembunyi dari Bu Wati dan Bu Yuni. Apa yang akan dilakukan Ratih untuk membuktikan dirinya? Dan apakah Pak Wiryo mampu menjaga keharmonisan keluarganya? Hari-hari berikutnya menjadi tantangan berat bagi Ratih. Kehidupan barunya sebagai calon istri kelima Pak Wiryo dipenuhi dengan ujian. 2 istri Pak Wiryo, Bu Wati dan Bu Yuni, secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan mereka. Mereka merasa kehadiran Ratih adalah ancaman bagi posisi mereka di keluarga. Suatu pagi, saat Ratih sedang membantu di dapur, Bu Wati mendekatinya dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Ratih, kalau kamu memang ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kamu harus tahu bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Tidak semudah itu menjadi istri Pak Wiryo. Ratih menatap Bu Wati dengan sopan. Saya paham, Bu. Kalau ada yang harus saya pelajari, tolong beritahu saya. Bu Wati tersenyum kecil, lalu memberikan Ratih sebuah keranjang berisi pakaian kotor. Kalau begitu, mulailah dengan mencuci semua ini. Di keluarga ini, kami semua berbagi tanggung jawab. Ratih menerima keranjang itu tanpa protes.
Ia tahu ini adalah salah satu cara Bu Wati mengujinya. Dengan sabar, ia membawa pakaian itu ke halaman belakang dan mulai mencuci dengan tangan. Meskipun tangannya mulai lecet dan punggungnya terasa pegal, Ratih tidak mengeluh. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Suatu malam, Bu Yuni mengundang Ratih untuk ikut ke pasar malam. Awalnya, Ratih merasa senang karena mengira ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan salah satu istri Pak Wiryo. Namun, saat mereka sampai di pasar malam, Bu Yuni sengaja meninggalkan Ratih sendirian di tengah keramaian tanpa memberitahunya. Ratih panik. Ia tidak mengenal tempat itu dan tidak tahu bagaimana harus pulang. Dengan penuh kecemasan, ia mencoba mencari jalan keluar. Tuntungnya, seorang pedagang yang baik hati memberinya arah kembali ke rumah. Saat tiba di rumah larut malam, Ratih hanya bisa menangis dalam diam. Keesokan harinya, Pak Wiryo menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia memanggil Ratih ke ruang kerjanya. "Ratih, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu terlihat sangat lelah dan sedih?" Ratih awalnya ragu untuk bercerita, tetapi akhirnya ia membuka semuanya. Ia menceritakan bagaimana Bu Wati memberinya pekerjaan berat, dan bagaimana Bu Yuni meninggalkannya di pasar malam. Pak Wiryo mendengarkan dengan serius, lalu menghela napas panjang. "Aku minta maaf atas semua ini, Ratih," katanya dengan nada lembut. "Aku akan bicara dengan mereka. Tidak seharusnya mereka memperlakukanmu seperti ini." Namun, Ratih menahan tangan Pak Wiryo. "Pak, jangan. Saya tidak ingin membuat masalah semakin besar. Saya ingin mereka menerima saya bukan karena dipaksa, tetapi karena saya bisa membuktikan bahwa saya layak." Pak Wiryo tersenyum bangga. "Kamu memang wanita yang luar biasa, Ratih. Tapi aku tetap tidak akan membiarkanmu terus disakiti." Pak Wiryo pun memanggil semua istrinya untuk berkumpul. Dengan nada tegas, ia meminta mereka berhenti memperlakukan Ratih dengan tidak adil. "Kalian tahu bahwa aku selalu berusaha adil pada kalian. Aku tidak akan memaksa kalian untuk menyukai Ratih, tapi aku ingin kalian menghormatinya sebagai calon istri baruku." Bu Siti, yang selalu menjadi suara kebijaksanaan, akhirnya angkat bicara. "Pak Wiryo benar. Kita harus belajar menerima. Kalau Ratih bersungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari keluarga ini, biarlah waktu yang membuktikan." Meskipun suasana menjadi lebih tenang, Ratih tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun, ia merasa sedikit lega karena setidaknya Pak Wiryo berada di sisinya. Namun, tantangan terbesar Ratih datang ketika keluarga besar Pak Wiryo dari luar kota datang berkunjung. Bagaimana mereka akan menerima Ratih? Dan apakah Ratih bisa memenangkan hati keluarga besar Pak Wiryo? Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Keluarga besar Pak Wiryo dari luar kota datang berkunjung. Mereka adalah saudara-saudara yang cukup terpandang, seringkali berperan dalam menjaga nama baik keluarga besar. Berita tentang Ratih, calon istri kelima Pak Wiryo yang berusia jauh lebih muda, sudah sampai di telinga mereka. Pagi itu, Ratih sibuk membantu di dapur bersama pelayan. Ia memastikan semua makanan yang disajikan sempurna. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam acara besar seperti itu. Pak Wiryo, yang memperhatikan usaha Ratih, hanya bisa tersenyum kagum dari kejauhan. Ketika para tamu tiba, suasana mendadak menjadi penuh formalitas. Ratih berdiri di sudut ruangan, menunggu waktu yang tepat untuk diperkenalkan. Ketegangan terasa, terutama karena beberapa tamu sudah mulai berbisik-bisik tentang perbedaan usia yang mencolok antara Pak Wiryo dan Ratih. Setelah semua tamu menikmati hidangan, Pak Wiryo berdiri di tengah ruangan. Dengan suara tegas, ia memperkenalkan Ratih kepada keluarga besarnya. "Ini Ratih, calon istriku. Aku harap kalian semua bisa menerimanya dengan baik sebagai bagian dari keluarga kita." Sejenak, ruangan itu hening. Hingga akhirnya, salah satu kakak perempuan Pak Wiryo, Bu Kartini, angkat bicara. "Pak Wiryo, maaf kalau saya terlalu terus terang. Bukankah keputusan ini terlalu terburu-buru? Ratih ini masih sangat muda.
Apa Anda yakin bisa menjalani hubungan yang seimbang? Ratih, yang awalnya hanya berdiri diam, memberanikan diri untuk menjawab. Maaf, Bu. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saya menikah dengan Pak Wiryo bukan karena apa-apa selain rasa hormat dan kasih sayang. Saya tahu ini akan sulit, tapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Kata-kata Ratih membuat semua orang terdiam. Ada ketulusan dalam nada suaranya yang sulit dibantah. Namun, Bu Kartini tidak berhenti di situ. Ia mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Ratih, apa kamu yakin ini bukan soal uang? Pak Wiryo adalah orang kaya. Banyak yang mendekati dia karena harta. Ratih menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah meminta apa-apa dari Pak Wiryo, Bu. Bahkan sebelum kami menikah, saya sudah mengatakan kepada beliau bahwa saya hanya ingin hidup sederhana. Saya hanya ingin punya keluarga yang bisa saya panggil rumah. Kata-kata itu membuat mata Bu Kartini melembut. Ia tidak melanjutkan pertanyaannya. Setelah itu, suasana perlahan mencair. Ratih mencoba mendekati para tamu, berbicara dengan ramah, dan membantu di dapur. Usahanya untuk menunjukkan bahwa ia tulus akhirnya membuahkan hasil. Beberapa tamu mulai tersenyum padanya, dan bahkan memuji masakannya. Di akhir acara, Bu Kartini menghampiri Ratih secara pribadi. Kamu gadis yang baik, Ratih. Aku minta maaf kalau tadi terlalu keras. Tapi aku hanya ingin memastikan kamu tahu apa yang kamu hadapi. Ratih tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya mengerti kekhawatiran Anda, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga nama baik keluarga ini. Setelah para tamu pulang, Pak Wiryo memanggil Ratih ke ruang tamu. Ia menatap Ratih dengan penuh rasa bangga. Ratih, aku tahu ini bukan hal yang mudah bagimu. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang kuat. Aku tidak salah memilihmu. Ratih tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima, bukan hanya oleh Pak Wiryo, tetapi juga oleh keluarga besar. Malam itu, Ratih berdiri di balkon, memandangi langit yang penuh bintang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Akan ada tantangan lain di masa depan, tetapi dengan kasih sayang Pak Wiryo dan penerimaan keluarga, ia merasa siap menghadapi semuanya. Setelah acara besar bersama keluarga besar Pak Wiryo, kehidupan Ratih perlahan mulai stabil. Para istri Pak Wiryo yang sebelumnya kurang menerima kehadirannya mulai melunak. Namun, ini bukan berarti perjalanan mereka bebas dari konflik. Suatu hari, saat sedang membantu menata kebun belakang bersama Bu Siti, istri pertama Pak Wiryo, Ratih menemukan sebuah kotak tua yang terkubur di tanah. Kotak itu terlihat usang, dengan ukiran nama, Siti. Bu Siti terkejut ketika melihatnya dan meminta Ratih membawanya masuk ke dalam rumah. Di ruang keluarga, Pak Wiryo dan istri-istrinya berkumpul untuk membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat foto-foto lama, surat cinta, dan buku harian yang tampaknya milik Bu Siti dari masa muda. Saat membuka salah satu halaman buku harian, Bu Siti tidak kuasa menahan air matanya. Ratih, yang penasaran, bertanya dengan lembut, "Apa yang membuat ibu menangis?" Bu Siti tersenyum kecil sambil menghapus air matanya. "Ini adalah kenangan saat aku dan Pak Wiryo pertama kali menikah. Kehidupan kami dulu sangat sederhana, tidak seperti sekarang. Aku lupa betapa aku dulu mencintai segala hal kecil tentangnya, bahkan ketika hidup begitu sulit." Momen itu membuka pintu nostalgia bagi seluruh keluarga. Malam itu, mereka duduk bersama, berbagi cerita masa lalu. Bu Yuni dan Bu Wati, yang biasanya menjaga jarak dengan Ratih, mulai berbicara lebih terbuka. Ratih menyadari bahwa setiap istri Pak Wiryo memiliki cerita perjuangan mereka sendiri. Namun, kehangatan ini tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, kabar tentang Ratih sebagai istri muda Pak Wiryo mulai menjadi bahan perbincangan di desa. Beberapa tetangga bergosip, menganggap Ratih hanya mengejar harta. Gosip ini sampai ke telinga Ratih, membuatnya merasa terpukul.
Ratih memilih untuk berdiam diri dan menghindari tetangga selama beberapa hari. Melihat kondisi Ratih, Pak Wiryo merasa perlu melakukan sesuatu. Ia mengundang para tetua desa untuk datang ke rumahnya. Dalam pertemuan itu, Pak Wiryo dengan tegas menyampaikan bahwa Ratih adalah bagian dari keluarganya dan tidak pantas menjadi bahan gosip. Apa yang terjadi dalam rumah tangga saya adalah urusan kami. Saya harap tidak ada lagi yang merendahkan istri saya, termasuk Ratih, yang saya pilih karena keikhlasannya, ujar Pak Wiryo dengan nada tegas namun penuh wibawa. Sikap Pak Wiryo membuat para tetua desa menghormatinya lebih dalam. Setelah pertemuan itu, gosip mulai mereda. Ratih, yang sempat merasa rendah diri, kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Sebagai bentuk penghargaan, Ratih mengajak semua istri Pak Wiryo untuk melakukan kegiatan bersama, seperti memasak dan mendekorasi rumah. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih erat. Bu Wati, yang sebelumnya paling keras terhadap Ratih, bahkan mulai memberi nasihat tentang cara menghadapi Pak Wiryo dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu malam yang tenang, ketika keluarga berkumpul di ruang tamu, Pak Wiryo berkata, "Aku ingin kita semua tahu bahwa keluarga ini adalah harta terbesar dalam hidupku. Aku berterima kasih kepada kalian semua, terutama Ratih, yang telah membawa kedamaian baru dalam rumah ini." Malam itu, Ratih merasa benar-benar diterima. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya dan Pak Wiryo, tetapi tentang bagaimana ia bisa menjadi bagian dari keluarga besar yang penuh warna ini. Epilog. Dalam beberapa bulan berikutnya, Ratih berhasil membangun hubungan yang baik dengan semua istri Pak Wiryo. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang peduli dan rendah hati. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi Ratih tahu bahwa dengan cinta dan keikhlasan, ia bisa menghadapi apapun. Cinta adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu menyatukan perbedaan, melampaui batas usia, status, dan kondisi sosial. Namun, cinta juga membutuhkan pengertian, pengorbanan, dan keikhlasan agar tumbuh dengan sehat dan membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Berikut adalah beberapa pelajaran penting tentang cinta yang dapat dipetik. 1. Cinta bukan hanya soal usia. Cinta sejati tidak dibatasi oleh angka. Hubungan yang tulus tidak bergantung pada usia, melainkan pada komitmen, saling pengertian, dan penghargaan. Seperti kisah Pak Wiryo dan Ratih, mereka membuktikan bahwa perbedaan usia tidak menjadi halangan jika cinta didasarkan pada rasa hormat dan penerimaan. Pelajaran: jangan terlalu cepat menghakimi hubungan berdasarkan faktor luar seperti usia atau status. Fokuslah pada kedalaman hubungan dan niat baik yang mendasarinya. 2. Penerimaan adalah dasar dari hubungan harmonis. Ketika cinta melibatkan lebih dari dua pihak, seperti dalam hubungan poligami, penerimaan menjadi kunci utama. Ratih berusaha keras untuk diterima oleh keluarga besar dan istri-istri Pak Wiryo yang lain. Upayanya menunjukkan bahwa cinta bukan hanya soal menerima, tetapi juga memberikan penerimaan kepada orang lain. Pelajaran: dalam cinta, kita perlu membuka hati untuk menerima keberadaan orang lain, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini menciptakan keharmonisan dan kedamaian. 3. Keikhlasan melampaui segala hal. Ratih menunjukkan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ia menikahi Pak Wiryo bukan karena harta atau status, tetapi karena rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Keikhlasan ini akhirnya membawa kebahagiaan dan penerimaan dari semua pihak. Pelajaran: keikhlasan dalam mencintai seseorang adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Ketulusan hati akan selalu terlihat, meskipun pada awalnya diragukan oleh orang lain. 4. Komunikasi adalah kunci. Dalam hubungan cinta, terutama yang melibatkan banyak pihak seperti keluarga besar, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Pak Wiryo dan Ratih mampu menghadapi gosip dan keraguan dengan cara yang terbuka dan jujur. Hal ini mengurangi salah paham dan memperkuat hubungan mereka. Pelajaran: komunikasi yang baik membantu menyelesaikan konflik,
dan membangun kepercayaan. Jangan takut untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan atau keluarga. 5. Cinta mengajarkan ketangguhan. Setiap hubungan memiliki tantangannya sendiri, entah itu dari lingkungan, keluarga, atau masyarakat. Ratih menghadapi gosip, keraguan, dan tekanan, tetapi ia tetap kuat dan membuktikan niat baiknya melalui tindakan nyata. Pelajaran: cinta mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, baik secara emosional maupun mental. Ketangguhan adalah bagian dari perjalanan cinta yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. 6. Kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Cinta tidak selalu mulus, tetapi perjalanan itu sendiri adalah bagian dari kebahagiaan. Ratih dan Pak Wiryo melalui berbagai fase, keraguan, penerimaan, hingga kebahagiaan. Mereka menemukan makna cinta dalam perjalanan itu, bukan hanya di akhir cerita. Pelajaran: nikmati proses dalam hubungan, termasuk tantangan dan kegembiraannya. Setiap momen adalah pelajaran yang memperkuat cinta. Kesimpulan: cinta sejati adalah tentang kesetiaan, penerimaan, dan keikhlasan. Dari sudut pandang cinta, kita belajar untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha, komunikasi, dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan bersama. Jadi, cintailah dengan sepenuh hati, namun tetaplah bijak dalam menjalaninya. Sebab cinta yang sejati selalu membawa kebaikan, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang kakek berusia 70 tahun bernama Pak Wiryo. Beliau adalah seorang pengusaha kaya dengan perkebunan luas dan toko emas di kota. Meski usianya sudah lanjut, Pak Wiryo masih terlihat segar dan penuh wibawa. Kehidupannya dihiasi kemewahan, namun jauh di lubuk hatinya, ada kehampaan yang tak pernah bisa diisi meskipun sudah memiliki 4 istri yang tinggal di rumah berbeda. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Suatu hari, saat Pak Wiryo sedang berjalan-jalan di taman kota untuk mengisi waktu luang, pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang sedang duduk di bangku taman. Wanita itu terlihat berbeda dari yang lain, dengan wajah cantik yang memancarkan kesederhanaan, dan mata yang menyimpan kesedihan. Gadis itu bernama Ratih, seorang yatim piatu berusia 24 tahun yang bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Pak Wiryo merasa ada sesuatu yang istimewa pada diri Ratih. Dengan alasan ingin membantu, beliau mendekati Ratih dan memulai percakapan ringan. Awalnya, Ratih merasa canggung berbicara dengan pria tua yang berpakaian rapi ini. Tetapi keramahan dan perhatian Pak Wiryo perlahan membuatnya nyaman. "Kenapa kamu terlihat sedih, Nak?" tanya Pak Wiryo lembut. Ratih menunduk, mencoba menahan air matanya. "Saya hanya sedang memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Hidup ini berat, Pak." Pak Wiryo tersentuh mendengar cerita Ratih. Dalam hati, ia merasa ingin melindungi wanita muda ini dari kerasnya dunia. Sebagai orang yang sudah kenyang dengan asam garam kehidupan, beliau menawarkan bantuan. "Kalau kamu tidak keberatan, datanglah ke rumahku besok. Aku punya pekerjaan yang mungkin bisa membantumu." Ratih awalnya ragu, tetapi melihat ketulusan di mata Pak Wiryo, ia akhirnya menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Ratih datang ke rumah megah Pak Wiryo. Ia disambut dengan hangat oleh Pak Wiryo dan langsung diberikan pekerjaan di dapur. Selama beberapa minggu bekerja, Ratih semakin dekat dengan Pak Wiryo. Namun, di balik keramahan itu, hati Pak Wiryo mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya merasa kasihan pada Ratih, tetapi juga kagum dengan kebaikan dan ketulusan hati gadis itu. Ratih, di sisi lain, mulai melihat sisi lembut Pak Wiryo yang membuatnya merasa dihargai dan dihormati seperti manusia seutuhnya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ketika kebersamaan mereka semakin erat, muncul bisik-bisik dari lingkungan sekitar. Banyak yang mencemooh Ratih, menyebutnya mencari keuntungan dari pria tua kaya. Namun, Ratih memilih untuk bertahan, karena ia tahu bahwa hubungan yang mulai terjalin ini bukan sekadar soal materi. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda menikmati teh, Pak Wiryo membuka hati. "Ratih, mungkin ini terdengar gila, tapi aku ingin menawarkan sesuatu yang serius. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku?" Ratih tertegun, matanya membelalak tak percaya. Hatinya bergemuruh dengan berbagai emosi, antara rasa syukur, ketakutan, dan harapan. Malam itu, setelah mendengar lamaran mengejutkan dari Pak Wiryo, Ratih hanya bisa terdiam. Hatinya dipenuhi berbagai pikiran yang berputar-putar tanpa henti. Di satu sisi, ia merasa terhormat dan tersentuh dengan niat tulus Pak Wiryo. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Pak Wiryo sudah memiliki 4 istri. Pak Wiryo, dengan sabar, tidak memaksa Ratih untuk segera memberikan jawaban. "Ratih, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi aku sungguh-sungguh ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Pikirkanlah baik-baik." Ratih mengangguk perlahan. "Pak, ini terlalu mendadak. Saya butuh waktu untuk memikirkannya." Setelah percakapan itu, Ratih kembali ke kamarnya yang sederhana di rumah Pak Wiryo. Malam itu terasa panjang. Ratih merenungkan semua yang telah terjadi. Sebagai seorang yatim piatu yang sering dipandang rendah oleh orang lain, perhatian dan kebaikan Pak Wiryo adalah sesuatu yang baru baginya. Namun, ia juga sadar bahwa menjadi istri kelima akan membawa banyak tantangan. Keesokan harinya, kabar tentang lamaran Pak Wiryo mulai tersebar di lingkungan rumahnya. Beberapa pelayan mulai bergunjing di belakang Ratih, menyebutnya sebagai wanita muda yang mencari kenyamanan hidup. Ratih berusaha mengabaikan itu semua, tetapi bisik-bisik itu perlahan membuat hatinya terluka. Tidak hanya di lingkungan rumah, istri-istri Pak Wiryo juga mulai mendengar desas-desus tersebut. Mereka berkumpul di rumah istri pertama, Bu Siti, untuk membicarakan rencana Pak Wiryo. "Dia tidak pernah bilang apa-apa soal ini ke kita," seru Bu Siti dengan nada kesal. "Apa dia pikir kita akan diam saja jika dia menikah lagi dengan gadis muda seperti itu?" Istri kedua, Bu Rukmini, menimpali dengan lebih tenang. "Tapi kita sudah tahu sejak awal kalau Pak Wiryo orang yang adil. Kalau dia benar-benar serius, mungkin kita harus bicara langsung dengannya." Sementara itu, Ratih mencoba mencari ketenangan dengan mengunjungi taman tempat ia pertama kali bertemu Pak Wiryo. Duduk di bangku yang sama, ia memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia menerima lamaran tersebut. Di saat yang sama, Pak Wiryo datang menyusul. Dengan langkah yang pelan, ia mendekati Ratih dan duduk di sampingnya. "Ratih, aku tidak ingin membuat hidupmu sulit. Tapi aku juga tidak ingin menyembunyikan perasaanku. Aku tahu ini adalah keputusan besar untukmu." Ratih menatap Pak Wiryo, melihat ketulusan di matanya. "Pak, saya tahu Anda orang yang baik. Tapi menjadi istri kelima, saya takut akan banyak masalah yang datang, baik dari keluarga Anda maupun dari orang-orang di sekitar kita." Pak Wiryo tersenyum tipis, penuh pengertian. "Aku sudah memikirkan semua itu, nah, aku siap menghadapinya. Yang penting, aku ingin memastikan kamu bahagia dan terlindungi. Hanya itu yang aku pedulikan." Ratih kembali terdiam. Namun, di lubuk hatinya, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apakah ini cinta, tetapi ia merasa aman bersama Pak Wiryo. Malam harinya, Ratih memutuskan untuk menemui Pak Wiryo di ruang kerjanya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Pak, saya tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Tapi jika Anda benar-benar serius, saya akan mencoba menerima tawaran Anda." Pak Wiryo tersenyum lebar. "Terima kasih, Ratih. Aku berjanji, aku akan menjaga dan menghormatimu seperti aku menghormati istri-istriku yang lain." Namun,
Keputusan ini hanya awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Bagaimana reaksi istri-istri lain saat mengetahui keputusan Ratih? Dan apakah Ratih siap menjalani peran barunya sebagai istri kelima? Hari yang ditentukan pun tiba. Pak Wiryo mengumpulkan semua istrinya di rumah utama untuk memperkenalkan Ratih secara resmi. Ratih mengenakan kebaya sederhana. Wajahnya cantik meski terlihat gugup. Ia tahu, momen ini adalah ujian besar baginya. Pak Wiryo berdiri di ruang tamu, diapit oleh keempat istrinya. Mereka duduk berjejer dengan ekspresi yang beragam. Bu Siti, istri pertama, tampak berusaha menjaga ketenangannya, meski matanya menyiratkan ketidakpuasan. Bu Rukmini, istri kedua, terlihat lebih santai, meski ada kerutan halus di dahinya. Bu Wati, istri ketiga, menatap Ratih dengan tajam, seolah ingin menembus pikirannya. Sedangkan Bu Yuni, istri keempat, lebih memilih menunduk, menyembunyikan perasaannya.